Attention! This is the Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance of more than 10 miles because we are ready to open fire without any warning. Dunia muadib belum benar-benar siap menghadapi kenyataan ini. Saat Amerika dan Israel berupaya menekan Iran dari segala arah, justru Teheran kini berbicara dari posisi penuh percaya diri. Selat Hormuz kembali dibuka. Kapal-kapal tanker Iran mulai bergerak, dan para petinggi militer secara terang-terangan menyatakan bahwa musuh mereka tidak punya pilihan selain mundur atau tunduk. Ini bukan sekadar perang senjata, tetapi perang kendali, perang wibawa, dan perang untuk menentukan siapa yang benar-benar memegang tombol krisis energi dunia. Jika jalur minyak global kini bergerak di bawah bayang-bayang Iran, maka hanya ada satu pertanyaan. Siapa yang sebenarnya sedang dipaksa menyerah dalam konflik paling menentukan di kawasan ini? Yang terjadi hari ini bukan hanya perang antara Iran melawan tekanan Amerika Serikat dan Israel, tetapi juga ada pertarungan untuk menentukan siapa yang tampak lebih kuat saat debu konflik mulai mereda. Teheran ingin dunia melihat bahwa mereka tidak keluar dari fase ini sebagai pihak yang terpojok, melainkan sebagai negara yang tetap berdiri, tetap siap, dan bahkan mulai memaksakan ritme baru di kawasan. Dari sinilah semua pernyataan para komandan Iran, pembukaan kembali Selat Hormuz, lolosnya kapal-kapal tanker, hingga munculnya istilah tatanan, baru harus dibaca sebagai satu rangkaian pesan yang saling menguatkan. Pernyataan keras para petinggi militer bukan sekadar luapan emosi setelah perang panjang, melainkan sinyal politik dan psikologis. Saat para jenderal berbicara tentang musuh yang pada akhirnya harus tunduk, yang dipamerkan bukan hanya kesiapan tempur, tetapi juga kesatuan negara. Angkatan Darat, IRGC, Basij, penjaga perbatasan, hingga pejabat sipil ditempatkan dalam satu bingkai yang sama. Iran tidak retak, tidak goyah, dan tidak kehilangan arah. Dalam situasi seperti ini, kesan persatuan seringkali sama pentingnya dengan kekuatan senjata. Karena lawan tidak hanya menghitung jumlah rudal, tetapi juga ketahanan politik dari negara yang mereka hadapi. Itulah sebabnya dia bahasa seperti tekad baja, siap hingga napas terakhir, dan musuh akan menyesal harus dibaca sebagai bahasa penangkal ancaman. Iran menegaskan bahwa tekanan besar tidak menghasilkan kepanikan, melainkan justru memperkeras sikap mereka. Dalam masa gencatan senjata yang rapuh, pesan seperti ini sangat penting. Bukan hanya untuk menjaga moral di dalam negeri, tetapi juga untuk membuat lawan berpikir ulang sebelum membuka putaran konfrontasi baru. Di titik ini, perang tidak lagi hanya soal daya hancur, tetapi tentang siapa yang lebih mampu menguasai psikologi keadaan. Namun panggung terpenting tetap berada di Selat Hormuz. Jalur air itu bukan sekadar lintasan kapal, melainkan salah satu urat nadi energi dunia. Sebagian besar perdagangan minyak global melewati wilayah sempit namun sangat menentukan itu. Karena itu, setiap perubahan di sana berdampak jauh melampaui kawasan. Iran memahami hal ini dengan sangat baik. Saat ketegangan meningkat dan Amerika berbicara tentang pembatasan ekspor minyak Iran, Teheran tidak hanya menjawab dengan diplomasi, tetapi juga dengan menunjukkan bahwa mereka tetap memiliki pengaruh nyata di jalur paling sensitif bagi ekonomi global. Disinilah keberhasilan 3 kapal tanker Iran keluar dari Teluk Persia menjadi simbol yang jauh lebih besar dari sekadar pergerakan logistik. Bagi Teheran, itu adalah bukti bahwa tekanan Washington tidak otomatis melumpuhkan Iran. Selama minyak masih bisa bergerak, Iran masih memiliki ruang bernapas. Selama kapal-kapal itu dapat melintas, narasi pengepungan total menjadi sulit dipertahankan. Dan selama dunia melihat ekspor Iran belum benar-benar terhenti, Teheran meraih kemenangan penting di ranah persepsi. 3 kapal tanker itu bukan hanya membawa minyak, tetapi juga membawa pesan bahwa Iran belum terkunci. Secara ekonomi, itu berarti jalur hidup Iran belum tertutup. Secara politik, itu merusak kesan bahwa strategi tekanan maksimum berjalan sempurna. Secara psikologis, itu memberi ruang bagi Iran untuk menunjukkan bahwa mereka masih bisa bergerak di tengah ancaman. Dalam konflik seperti ini, simbol seringkali sama pentingnya dengan fakta material. Gambar tanker yang berhasil menembus jalur sensitif bisa lebih kuat daripada puluhan pernyataan resmi karena memberikan bukti visual bahwa Iran belum kehilangan inisiatif. Langkah berikutnya bahkan lebih penting. Iran tidak hanya ingin terlihat mampu bertahan, tetapi juga mampu menetapkan aturan. Karena itu, pengumuman IRGC tentang tatanan baru di Selat Hormuz harus dipahami sebagai klaim kendali. Ketika semua kapal komersial diwajibkan melintas melalui rute yang ditentukan Iran dan seluruh transit harus berada di bawah otorisasi mereka,
Yang dipertaruhkan bukan sekadar keamanan jalur laut, tetapi pesan kedaulatan strategis. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka tidak lagi sekadar sasaran tekanan, tetapi pihak yang mampu menentukan syarat, lalu lintas di salah satu pintu. Energi terpenting dunia. Makna langkah ini sangat besar. Negara yang bertahan biasanya cukup puas jika mampu menahan pukulan. Namun Iran berusaha melangkah lebih jauh dengan menciptakan kesan bahwa mereka juga mampu mengatur. Karena itu, pembukaan kembali Hormuz tidak dibingkai sebagai kelonggaran biasa, melainkan sebagai pembukaan bersyarat yang tetap berada di bawah kendali Iran. Pesannya sederhana namun kuat. Jalur itu boleh terbuka, tetapi ritmenya tetap kami yang atur. Dalam perang modern, kemampuan menciptakan kesan seperti ini memberi nilai tawar yang sangat besar. Narasi ini diperkuat oleh klaim konfrontasi laut antara Iran dan armada Amerika. Laporan bahwa kapal perang Amerika dipaksa mundur, bahwa rudal Iran telah mengunci sasaran, dan bahwa operasi laut Washington berakhir gagal. Semuanya membangun citra yang sama. Efek gentar Iran masih bekerja. Dalam logika deterrence, kemenangan tidak selalu berarti menghancurkan lawan. Kadang cukup membuat lawan berhenti, menghindar, atau mengurungkan langkah, dan tujuan strategis sudah tercapai. Inilah gambaran yang dijual Iran, baik ke publiknya maupun ke dunia luar. Selama bertahun-tahun, dominasi Amerika di kawasan ditopang oleh citra superioritas maritimnya. Maka ketika Iran mengklaim bahwa kekuatan laut, Amerika dan Israel tidak bisa bergerak bebas di dekat perairannya, yang diperebutkan bukan hanya jalur laut, tetapi juga reputasi. Jika reputasi itu mulai retak sekecil apapun, Iran akan memanfaatkannya untuk menunjukkan bahwa peta lama yang selalu menguntungkan Washington mulai berubah, dampaknya terasa hingga luar medan tempur. Ketika Iran mengumumkan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka selama gencatan senjata, pasar energi merespons. Harga minyak turun tajam karena dunia melihatnya sebagai sinyal meredanya ancaman terhadap pasokan global. Ini menunjukkan bahwa langkah Iran di Hormuz tidak hanya berdampak militer, tetapi juga memengaruhi persepsi ekonomi internasional. Dengan menggabungkan ancaman, pengendalian rute, dan pembukaan terbatas jalur dagang, Iran memainkan dua wajah sekaligus, keras saat diperlukan, tetapi tetap terukur dalam mengelola krisis. Di sini nilai posisi Iran menjadi lebih menarik, dan mereka tidak hanya ingin dikenal sebagai negara yang mampu membalas, tetapi juga sebagai negara yang mampu memaksa pihak lain berbicara lebih hati-hati. Ketika muncul kabar bahwa pembicaraan damai mulai mendekat, ketika Pakistan menyebut peluang kesepakatan semakin besar, dan ketika tekanan politik terhadap Israel meningkat di berbagai forum internasional, Teheran mendapatkan amunisi tambahan untuk membangun kesan bahwa lawan mereka tidak lagi bergerak dari posisi dominan mutlak. Bahkan jika belum ada pihak yang benar-benar menyerah secara formal, Iran ingin dunia melihat bahwa arah permainan telah berubah. Karena itu, pernyataan bahwa Amerika dan Israel tidak punya pilihan selain menyerah tidak boleh dibaca secara literal, melainkan sebagai slogan politik untuk membentuk kesimpulan bahwa strategi lawan akan pasti hasil maksimal. Sementara Iran tetap bertahan, tetap menekan, dan mulai memaksakan syarat di titik paling strategis kawasan. Dari sudut pandang Teheran, fakta bahwa mereka tidak dijatuhkan, tidak dibungkam, dan tidak diputus dari jalur energinya sudah cukup untuk dijadikan dasar klaim kemenangan. Namun semua ini belum menutup kemungkinan munculnya ketegangan baru. Gencatan senjata tetap rapuh, ancaman balasan masih terbuka, dan Selat Hormuz akan terus menjadi titik paling rawan dalam setiap perhitungan militer maupun ekonomi. Setiap insiden kecil bisa berubah menjadi krisis besar. Justru karena itu perkembangan ini menjadi sangat penting. Iran sedang memastikan bahwa jika babak berikutnya terjadi, dunia sudah lebih dulu menerima satu premis, bahwa Republik Islam bukan pihak yang mudah dipatahkan, dan setiap tekanan terhadap mereka akan dibayar dengan biaya yang jauh lebih besar. Jika seluruh rangkaian ini dilihat sebagai satu cerita utuh, maka pesannya jelas. Iran ingin dikenang bukan sebagai negara yang sekadar selamat dari serangan, tetapi sebagai negara yang berhasil mengubah tekanan menjadi alat untuk memperbesar posisi tawar. Mereka bertahan, membalas, menjaga jalur ekonominya tetap hidup, lalu memindahkan pertarungan ke ranah yang lebih luas. Persepsi global tentang siapa yang benar-benar keluar dari konflik ini dengan kepala lebih tegak. Dan dalam perang sebesar ini, kemenangan paling penting bukan hanya soal siapa yang menembak lebih dulu atau lebih keras, tetapi siapa yang berhasil membuat dunia percaya bahwa dialah
yang kini memegang kendali arah permainan. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।